sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, seraya mendengarkan mau'izah khutbah Jumat kali ini yang khatib beri judul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah hampir 77 tahun kita merdeka. Dengan perjalanan waktu tentunya banyak hambatan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa yang kita cintai ini. Mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan seluruh masalah-masalah yang sampai hari ini yang kita berusaha untuk senantiasa menyelesaikannya. Oleh karenanya, kembali pada momentum yang beberapa hari lagi kita akan kembali merayakan Hari Nasional, Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya dengan kembali mengingat sejarah, dengan kembali mengulang sejarah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran, dan kita dari nilai sejarah itu pula kita akan lebih baik untuk menghargai pengorbanan para pahlawan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pada momentum khutbah yang singkat ini ada 3 hal cara untuk kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Yang pertama, dengan cara mensyukurinya dengan hati kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan hati kita? Tentunya dengan kita meyakini bahwasanya kemerdekaan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini adalah pemberian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita kembali membaca sejarah, tentunya mustahil bagi para pahlawan kita untuk memenangkan peperangan melawan penjajahan. Kenapa? Yang hanya bermodalkan semangat, yang hanya bermodalkan bambu runcing ataupun senjata seadanya, sedangkan lawan kita penjajah yang mempunyai alat jitu untuk membunuh. Lalu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kemenangan yang nyata. Kalau kita kembali balik pelajaran kita, kembali kepada peristiwa Perang Badar yang juga menurut akal pikiran kita mustahil bahwasanya umat Islam ketika itu untuk memperoleh kemenangan, yang saat itu umat Islam hanya 300 orang, yang lawannya 1000 orang, apakah mungkin akan mereka menang? Tetapi dengan berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mendapatkan kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya khatib menghubungkan dengan peristiwa kita, di mana yang tadinya mustahil menurut manusia, yang kita Indonesia ini akan meraih kemenangan dengan hanya bermodalkan semangat, bambu runcing, yang tadinya jauh dari kemenangan, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan peran para ulama, begitu juga santri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah ikut campur untuk memenangkan kemenangan kita, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang merdeka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan cara yang pertama ini, mensyukuri nikmat dengan hati, tentunya meyakini bahwa Allah taala ikut campur dalam memenangkan peperangan bangsa Indonesia sehingga bisa meraih kemerdekaannya. Untuk itu, dengan modal kepada Allah Subhanahu wa taala itu pula lah kita harus semangat untuk beribadah, karena sejatinya kemenangan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemenangan itu? Dengan adanya potensi para ulama ketika itu, dengan adanya santri-santri yang taat kepada itu, dan juga dengan adanya pahlawan-pahlawan lainnya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya itu pula Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan cara yang kedua adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan lisan kita. Begitu mudahnya kita hanya dituntut untuk mengatakan kalimat tahmid,
alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Tetapi di dalam Al-Quran masih saja Allah cap banyak di antara hambanya, wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba yang dianggap oleh Allah yang bersyukur. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, yang ucapannya merangkul hanyalah alhamdulillahi rabbil alamin? Begitu payahkah kita mengucap kalimat terbaik itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita mau bersyukur dengan atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tentunya Allah memastikan tambahan yang terbaik dari nikmat-Nya untuk kita yang bersyukur. Tetapi ketika kita tidak mau bersyukur, malah kufur terhadap nikmat-Nya, tidak berat sekali lisan kita untuk mengatakan dan mengucapkan alhamdulillah. Begitu sakitnya hati kita sehingga Allah pun mengazabnya dengan azab yang nyata. Oleh karena itu, dengan syukur cara yang kedua ini, dengan cara yang lisan ini, syukur terhadap nikmat yang kedua melalui lisan mengatakan alhamdulillah. Tentunya bukan hanya dengan itu saja. Syukur dalam lisan ini pun kita harus pun berupaya dan berusaha mengajak seluruh masyarakat kita, mengatakan perkataan yang mempersatukan kita sehingga kita kembali kepada kekuatan yang semulanya. Yang saat ini mungkin kita terkotak-kotak, yang saat ini mungkin kita tercerai-berai oleh karena kepentingan pribadi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kembali kepada persatuan dan kesatuan kita, sehingga apapun masalah yang terjadi akan mudah teratasi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitunya dengan cara tindakan. Syukur dengan cara tindakan, pengaplikasian tindakan tubuh kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bukan hanya sekedar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merangkul sesama masyarakat Indonesia. Untuk apa? Kembali mewujudkan persatuan kita dalam mengajak dan juga merangkul masyarakat kita yang jauh dari mungkin ilmu pengetahuan, yang masih dalam kategori awam, sedangkan kita yang sudah Allah anugerahkan ilmu pengetahuan. Mari kita cerdaskan bangsa kita, mari kita rangkul mereka, mari kita ajak mereka untuk kembali menyatukan dalam kesatuan Indonesia, bukan menyulitkan mereka, bukan membodohkan mereka. Oleh karena itu, yang seharusnya kita dalam keadaan makmur saat sekarang ini, dengan potensi alam Indonesia ini yang begitu kaya, akan tetapi apa yang terjadi saat sekarang ini? Kemiskinan di mana-mana, kekayaan menjadi kepentingan pribadi, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin menjerit. Lalu bagaimana dengan kekayaan alam kita? Siapa yang menikmatinya? Sudahkah merdeka kita? Merdeka dalam kategori penjajahan memang sudah terhapuskan, tetapi terjajah di negeri sendiri, Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, dalam momentum khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita kembali termotivasi, kembali ingat untuk jati diri negara Indonesia kita yang kita cintai ini, kembali kepada persatuan dan kesatuan kita untuk memberantas yang namanya korupsi yang merajalela, yang lebih bahaya dari virus corona yang menjangkit di dalam setiap diri manusia Indonesia. Itulah yang kita harus cabut sampai ke akar-akarnya. Tentunya dengan apa? Persatuan kita dan kesatuan kita, bekerja sama dengan pemerintah, dengan pihak yang berwenang, yang berkewajiban untuk menanggulangi segala macam yang namanya korupsi. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tentunya dengan kesatuan dan persatuan itulah bisa kita menghilangkannya, mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan masyarakat yang terkotak-kotak ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan masyarakat yang tercerai-berai ini? Oleh karenanya, dalam rangka HUT
Indonesia yang ke-77 nantinya, kita kembalikan semangat nasionalisme, semangat kita bernegara, sehingga kita kembali menjadi masyarakat yang bersatu. Jangan kita sia-siakan pengorbanan ulama kita, jangan kita sia-siakan pengorbanan pahlawan kita. Kita wujudkan dengan apa yang mereka cita-citakan, yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.